Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Dalam teori himpunan, himpunan A, himpunan bukan A, dan himpunan semesta dilukiskan dengan diagram Venn sebagai berikut. Ini yang persegi itu adalah himpunan dari himpunan semesta. Sedangkan yang lingkaran di dalamnya itu adalah himpunan A, dan yang diarsir berwarna hijau itu adalah himpunan dari A komplement. Himpunan bukan A disebut juga komplement dari himpunan A. Kita tulis dengan bentuk seperti ini. Ini kita tulis dengan A komplement atau A aksen atau A-nya diberi garis di atas. Misalkan himpunan A kita anggap sebagai kejadian A dan mempunyai banyaknya anggota kejadian A disimbolkan dengan NA. Dan himpunan A komplement dianggap kejadian bukan A atau komplement dari kejadian A dan mempunyai banyaknya kejadian kita simbolkan dengan NA komplement. Sekarang kita lihat di sini hubungan antara NA, NA komplement dan NS itu adalah sebagai berikut, bahwa NA ditambah NA komplement itu akan menjadi NS. Jika kedua ruas sama-sama kita bagi dengan NS, maka ini akan menjadi NA per NS. Ini merupakan berarti peluang kejadian A. Ini akan menjadi NA aksen per NS. Ini akan menjadi peluang dari A komplement. NS dibagi NS hasilnya 1. Sehingga kita punya di sini bahwa peluang dari kejadian A dan komplementnya itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Jadi peluang kejadian A dan komplementnya itu jumlahnya adalah 1. Jadi komplement dari kejadian A itu adalah kejadian bukan A-nya. Contoh soal di sini. Peluang Andi lulus tes. Jadi kita misalkan di sini A itu adalah kejadian Andi lulus tes. Jadi A itu adalah kejadian Andi lulus tes. Ini Andi lulus tes, maka besarnya peluang kejadian A itu adalah 0,85. Ini Andi tidak lulus tes, berarti itu adalah A komplement. Jadi A komplement adalah kejadian Andi tidak lulus tes. Jadi ini Andi tidak lulus tes. Maka berapa nilai peluangnya? Kita gunakan hubungan yang seperti ini. Berarti peluang A ditambah peluang dari A komplement itu hasilnya adalah 1. Jadi peluang A komplement itu akan sama saja 1 dikurang peluang A. Jadi sama saja 1 dikurang 0,85. Jadi peluang Andi tidak lulus tes itu adalah 0,15. Ini ya, tinggal kita gunakan hubungan yang ini. Contoh yang kedua. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa. Diketahui 20 siswa menyukai olahraga, 24 siswa menyukai musik, dan 6 siswa menyukai keduanya. Satu siswa dipilih secara acak. Tentukan peluang. Terpilih siswa yang menyukai musik saja. Nah, ini soal seperti ini lebih mudah bagi kalian jika kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, ini Ibu gambarkan diagram Venn-nya. Ini adalah himpunan semesta, berarti banyaknya adalah 40 siswa. Ini himpunan semestanya. Lalu kita punya dua himpunan di sini. Ini dua himpunan di sini. Ini adalah yang menyukai olahraga dan ini adalah yang menyukai musik. Kita isi yang tengah terlebih dahulu. 6 menyukai kedua-duanya. Berarti di dalam sini akan ada 6 orang yang menyukai olahraga dan juga menyukai musik. Yang suka olahraga itu 20 orang. Ini yang suka olahraga 20 orang. Berarti karena 20 orang sudah terisi 6, maka tinggal 14. 14 didapat dari 20 dikurang 6. Yang suka musik itu adalah 24 orang. Ini 24 orang. Sudah terisi 6. Berarti tinggal 24 dikurang 6. Ini akan menjadi 18.
Nah, ini kita lihat di sini jumlah seluruhnya berarti 14 tambah 6, 20, tambah 18, 38. Sedangkan jumlah seluruhnya itu adalah 40. Sehingga ada 2 orang yang tidak menyukai olahraga maupun musik. Nah, sekarang berarti kita tinggal jawab di sini yang A. Yang hanya menyukai musik saja. Jadi, peluang seseorang hanya menyukai musik saja, ini ya, hanya menyukai musik saja, itu adalah, yang musik saja 18 orang, berarti ini akan menjadi 18/40. Lebih sederhana ya, kita ngerjakan kalau sudah ada diagram Venn-nya. Ini sama-sama kita bagi 2, ini akan menjadi 9/20. Mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ya. Yang B, peluang yang menyukai olahraga saja. Jadi ini hanya olahraga saja. Olahraga saja berarti di sini dilihat ini hanya 14 orang yang suka olahraga saja. Berarti ini akan menjadi 14/40. Kita sederhanakan dibagi 2, ini akan menjadi 7/20. Yang terakhir, yang tidak menyukai kedua-duanya. Jadi peluang tidak suka keduanya. Ini tidak menyukai keduanya. Yang tidak menyukai keduanya, ini berarti akan menjadi, ini yang di luar, 2 orang. Berarti ini akan menjadi 2/40. Ini lihat ya, ruang sampelnya seluruhnya 40. Karena banyaknya siswa adalah 40. Ini akan menjadi 1/20. Ini, jadi kadang-kadang beberapa soal itu lebih sederhana jika mengerjakannya dengan menggunakan diagram Venn. Terkadang beberapa soal pun lebih sederhana jika kita menggunakan komplemennya. Ini seperti contoh nomor 3 dan nomor 4. Jadi dengan menggunakan komplemennya, dia jauh lebih sederhana menghitungnya. Dilihat di sini, pada pelemparan 2 dadu secara bersamaan. Ingat ya, 2 dadu berarti ruang sampelnya itu adalah 6/2. Jadi banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 36. Tentukan peluang muncul jumlah dadu kurang dari 11. Bayangkan, yang kurang dari 11 berarti itu bisa, ini betul dulu ya, kalau A ini adalah jumlah kurang dari 11. Jumlah kurang dari 11. Berarti dia bisa jumlah 2, bisa jumlah 4, jumlah 2 ya, sebentar. Bisa dia berjumlah kurang dari 11 itu berarti bisa jumlah 2. Jumlah 2 bisa jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5, jumlah 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan kalau kamu hitung dia jumlahnya adalah sebanyak ini. Kamu hitung satu-satu. Nah, ini berarti karena kurang dari 11, kita bisa menuliskannya, ini Ibu tulis begini ya, jumlah kurang dari sama dengan kurang dari 11, sorry, maaf ya. Ini jumlahnya kurang dari 11. Jumlahnya kurang dari 11 itu bisa jumlah 2, 3, sampai jumlah 10. Nah, ngitungnya itu akan banyak. Kalau kita gunakan komplement, berarti A komplement itu jumlah yang lebih dari, nih ya, yang lebih dari dan sama dengan, atau sama dengan, yang lebih dari dan sama dengan, maka Ibu baris simbol tadi dengan MTK seperti ini ya. Ini boleh saya kepanjangan, jadi Ibu gunakan simbol aja. Jadi kalau jumlah kurang dari 11, kita beri simbol seperti ini, jumlah kurang dari 10, sorry, salah lagi Ibu nulis ya. Jumlah kurang dari 11, ini simbol matematikanya kurang dari 11. Berarti komplemennya itu tinggal kita perhatikan simbol pertidaksamaannya. Kurang berarti ini akan jadi komplemennya yang bukan A. Berarti yang bukan jumlahnya kurang dari 11. Berarti yang jumlahnya lebih dari dan sama dengan 11. Berarti dia bisa jumlah 10, jumlah 11, atau bisa juga jumlah 12. Nah, lihat ya. Jumlah 11 dengan jumlah 12. Jumlah 11 itu bisa 5,6,
bisa 6,5. Jumlah 12 ini bisa 6,6. Maka banyaknya anggota dari A komplement ya, itu adalah 1, 2, 3. Ini adalah 3. Yang ditanya peluang A. Peluang yang jumlah kurang dari 11. Jadi peluang A atau peluang yang jumlahnya kurang dari 11, itu kita tinggal gunakan hubungan antara peluang kejadian A dengan komplemennya. Jadi hubungannya adalah ini, 1 dikurang peluang A. Jadi dari sini bisa kita uraikan lagi. Tunggu ya. Berarti bisa kita uraikan di sini. Berarti kalau kita mau mencari peluang A, itu akan menjadi 1 dikurang peluang dari A komplement. Atau kalau kita mau mencari peluang dari komplemennya, itu sama saja 1 dikurang peluang A. Nah, ini berarti karena kita mencari peluang A, di sini berarti tinggal 1 dikurang peluang dari komplemennya. Komplemennya banyaknya 3, berarti 1 dikurang 3/36. Jadi ini sama saja 33/36. Atau kalau disederhanakan, sebentar, Ibu tulis agak ke atas sedikit ya. Ini tidak pas. Nanti nulisnya tidak bisa di sini. Berarti di sini 1 dikurang peluang dari A komplement. Jadi sama aja 1 dikurang 3/36. Jadi ini sama saja 33/36. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadi hasilnya 11/12. Jadi peluangnya adalah 11/12. Ini lihat ya, jauh lebih sederhana kalau kita menggunakan komplemennya. Contoh yang keempat, sebuah keranjang berisi 20 butir telur dengan 3 diantaranya busuk. Jadi kita punya di sini ada 20 butir, 3 kondisi busuk, 1 lagi kondisinya baik. Berarti ada 17 dalam kondisi baik, ini 3 dalam kondisi busuk. Busuknya Ibu singkat dengan huruf R ya. Ini sama saja busuk, ini kondisi baik. Ini biar menyingkat penulisan. Nah, tentukan peluang yang terambil minimal 1 telur dalam kondisi baik. Bayangkan nih, ini peluang ya, Ibu tulis dulu A-nya dulu ya. Ini kalau Ibu misalkan A-nya adalah kejadian, ini adalah A kejadian minimal 1 telur kondisi baik. 1 telur kondisi baik ini bisa beberapa alternatif. Karena beberapa alternatif maka kita jumlahkan. Berarti bisa dalam kemungkinan ya. Berarti bisa di sini karena 1 telur baik bisa dia 1 baik, 2-nya busuk, 2-nya rusak. Alternatif yang berikutnya bisa 2 baik. Lalu yang berikutnya ini akan menjadi 1 yang rusak. Alternatif yang berikutnya adalah ketiga-tiganya baik. Nah, ini berarti kalau kita tentukan peluangnya, ini ruang sampelnya dilihat ya, diambilnya sekaligus, maka ruang sampelnya akan menjadi kombinasi. Di sini adalah 23. Dari 20 telur kita ambil 3 sekaligus. Maka peluang kejadian A ini akan menjadi kombinasi yang baiknya 17 diambil 1, yang rusaknya 3 diambil 2, ditambah kombinasi 17 diambil 2, kali kombinasi 3 diambil 1, tambah kombinasi 17 diambil 3. Dibagi kombinasi 23. Nah, ini cara pertama nih. Ibu lihat ya. Cara pertama apa? Kalau kita tidak menggunakan komplement. Kalau kamu tidak menggunakan komplement, ini angkanya akan banyak sekali nih. Ini cara pertama. Tidak menggunakan komplement. Nah, cara kedua, ini nggak Ibu hitung ya. Karena terlalu banyak, kalian bisa hitung sendiri nantinya. Jawabannya pasti akan sama dengan cara yang kedua. Cara kedua Ibu menggunakan komplement. Apa komplement?
A komplement itu berarti kejadian. Ini minimal satu telur kondisi baik. Berarti minimal satu telur baik, berarti kejadian yang terambil ketiganya rusak. Jadi kejadian itu ketiganya rusak. Atau ketiganya busuk dia. Ini ketiganya rusak. Maka cuma satu kemungkinan dia. Ketiganya rusak, ini berarti banyaknya anggota komplement itu akan menjadi kombinasi dari 3 diambil 3. Ini gampang hitungnya ya. Kombinasi 3-3 itu dia hasilnya 1. Maka peluang dari A itu tinggal lihat hubungannya. 1 dikurang peluang komplementnya. Berarti 1 dikurang. Ini baru A ya. Berarti ini peluang kejadian A komplement itu akan sama saya 1 per ruang sampelnya kombinasi 23. Berarti ini 1 dibagi kombinasi 23. Ibu belum ngitung ini ya. Nah, tempatnya tidak cukup ya. Ini berarti kita lihat di sini. Ini Bu, turunkan dulu ke bawah. Tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan cukup. Nah, ini ya. Berarti di sini kita lihat kombinasinya berarti ini peluang dari kejadian A itu sama saja 1 dikurang 1 per. Nah, kita hitung dulu ya kombinasi 23-nya terpaksa kita hitung dulu sebentar. Ibu hitung di bawahnya sini aja kombinasi 23. Oke. Kombinasi ruang sampelnya itu kombinasi 23. Kombinasi 23 berarti di sini 20 faktorial bagi 17 faktorial 3 faktorial. Jadi ini akan jadi 20, 19, 18, 17 faktorialnya akan habis terbagi. 3-nya kita uraikan, 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Dengan 18, ini hasilnya akan 3. Jadi 20 kali 19 kali 3. Ibu hitung dulu. Jadi 1140. Maka ini jadi 1 dikurang 1 per 1140. Maka ini akan menjadi 1139 dibagi. Bentar ya. Angkanya terlalu kecil ini. Oke. Ibu tulis bawahnya sini aja ya. Maka peluang dari A itu tinggal jadi 1139 dibagi 1140. Bayangkan kalau kamu tidak menggunakan komplement, itu berarti angkanya akan jauh lebih banyak menghitungnya. Dengan menggunakan komplement, ini menjadi jauh lebih sederhana. Lebih sederhana menghitungnya ya. Kalau menggunakan komplement, ini kalau nggak gunakan komplement, ibu nggak ngitung ini. Banyak yang kamu hitung. Itu adalah tentang komplement. Jadi komplement itu dia kejadian bukan A. Kalau komplement dari kejadian A. Ini frekuensi harapan. Ketika kita belajar frekuensi harapan, ini Ibu kecilkan dulu ya sebentar. Nah, ini ya frekuensi harapan. Dalam suatu percobaan, frekuensi harapan itu dari suatu kejadian didefinisikan sebagai kejadian. Peluang kejadian tersebut tinggal dikalikan banyaknya percobaan. N ini adalah banyaknya percobaan. Ini adalah banyaknya percobaan. Ibu belum lupa terketik ya. Ini jadi banyaknya percobaan. Contoh yang pertama. Suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 85%. Sebanyak 5.000. Nah, ini 5.000 ini berarti banyaknya percobaan kalau dia dibuat ini. Jadi, yang pertama, frekuensi harapan itu tumbuh. Bibit itu tumbuh. Ini bibitnya tumbuh. Itu akan sama saja 85%, berarti 85/100 dikali 5.000. Ini berarti kita sederhanakan ya.
tinggal 85 dikali 50, berarti 4250. Jadi harapannya adalah 4250 bibit tadi akan tumbuh dengan baik. Contoh yang kedua, suatu perusahaan asuransi memperkirakan peluang seorang pilot mengalami kecelakaan dalam 1 tahun adalah 0,12. Tentukan di antara 150 pilot, berarti di 150 pilotnya ini adalah banyaknya, bukan banyaknya percobaan ya, ini banyaknya yang kejadian tadi. Jadi di sini tinggal frekuensi harapan. Ini Ibu tulis dulu ya, kita gunakan pakai kalimat ya. Berarti misalnya A itu adalah kejadian seorang pilot mengalami kecelakaan. Seorang pilot mengalami kecelakaan dalam 1 tahun. Maka di sini peluang kejadian A-nya itu adalah 0,12. Jadi frekuensi harapan kejadian A ini N-nya adalah 150. Ini maka menjadi 0,12 dikali 150. Jadi tinggal peluang dikalikan banyaknya. Jadi 0,12 kita kalikan 150, itu hasilnya adalah 18 orang. Ini 18 orang. Contoh yang berikutnya, ini contoh nomor 3 dengan nomor 4 ya. Pada percobaan 3 uang logam sebanyak 260 kali. Ini lihat ya, 3 uang logam. Diingat lagi, jadi ruang sampelnya kalau 3 uang logam berarti itu akan menjadi 2 pangkat 3. Ini ruang sampelnya adalah 8. Misalnya A adalah kejadian muncul 2 gambar. Kejadian muncul 2 gambar. Muncul 2 gambar itu berarti A itu bisa gambar-gambar angka. Ini tinggal kita pindah-pindahkan tempat jadi gambar angka gambar atau angka gambar-gambar. Jadi ini banyaknya adalah NA-nya itu adalah sebanyak 3. Maka peluang kejadian A-nya itu menjadi 3/8. Jadi frekuensi harapan munculnya 2 gambar ya, atau munculnya kejadian A 2 gambar, berarti kalau 2 gambar satunya akan angka, ini menjadi 3/8 dikali banyaknya percobaan 260 kali. Jadi di sini 3 kali 260 dibagi 8. Hasilnya adalah ini ya, tunggu sebentar. Munculnya 2 gambar, berarti ini akan 3. 3 dikali 260 dibagi 8. Ini Ibu salah nulis seharusnya ya. Bukan 200 ini. Jadi angkanya itu pecahan dia. Ini Ibu ralat ya, 560. Sebentar, 560. Bentar salah ya. Bukan 560. Ibu ganti angkanya bisa terbagi 8 ya. Ini Ibu ganti 320 aja. 320 kali. Berarti ini dikali 320 kali. Ini kita bagi 8. Ini hasilnya 40. Berarti kemungkinan dia muncul adalah 120 kali. Munculnya 2 gambar. Nomor 4. Jika tidak hujan, seorang penjual es campur mendapat untung 150.000 per hari. Jika hujan, dia akan rugi 36.000 sehari. Jika peluang suatu hari hujan adalah 1/4, jadi ini kita jawab dulu ya. Ini peluang hujan, jadi A itu adalah kejadian hujan. Berarti A komplement itu kejadian tidak hujan. Kejadian tidak hujan. Ini peluangnya, peluang A-nya itu adalah 1/4.
kejadian hujan. Maka kejadian tidak hujan berarti dia komplemennya itu tinggal kita ikut rumusnya, berarti 1 dikurang peluang kejadian A berarti 1 dikurang 1/4, jadi hasilnya akan jadi 3/4. Jadi peluang tidak hujan adalah 3/4. Dia minta keuntungan berarti ini tidak hujan. Jadi frekuensi harapan ini ya, dari kejadian tidak hujan atau A komplemennya itu akan menjadi 3/4 dikali keuntungannya adalah 150.000. Ini ya, kita kalikan 150.000. Kita kali di sini 3 kali 150.000. Kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah ini menjadi, mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ya. Harapan keuntungannya adalah 112.500. Ini harapannya. Contoh yang berikutnya, ini contoh terakhir di sini. Peluang seekor anjing mengidap rabies adalah 0,23. Ini dilihat di sini. Kita gunakan komplement kadang ya. Jadi yang A ini adalah kejadian anjing itu rabies. Jadi anjing itu rabies. Itu berarti di sini peluang kejadian A-nya adalah 0,23. Berarti kalau komplemennya itu kejadian anjingnya tidak rabies. Ini tidak rabies. Maka peluang kejadian dari komplemen itu tinggal 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi tinggal 1 dikurang 0,23. 1 dikurang 0,23 ini akan menjadi 1 kita kurangkan 0,23 itu adalah 0,77. Jadi peluangnya adalah 0,77. Ini dilihat ya, 0,77. Anjing yang tidak rabies sebanyak 150 ekor. Berarti ini kita sudah tahu nih frekuensi harapan yang tidak rabies, berarti yang komplemennya itu adalah 154 ekor. Yang ditanya berapa ekor yang diperiksa, berarti kita tulis dulu sini rumusnya. Frekuensi harapan dia anjing yang tidak rabies itu sama saja peluang dari anjing yang tidak rabies dikali banyaknya anjing. Ini berarti 154 itu akan sama dengan 0,77 dikali N. Jadi N-nya itu akan sama dengan 154 dibagi 0,77. Kita lihat di sini 154 dibagi 0,77 itu hasilnya adalah 200. Jadi ada sebanyak 200 ekor anjing yang diperiksa apakah dia rabies atau tidak. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua tentang komplement dan frekuensi harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.